Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Selasa 21 Desember 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, sejumlah pakar dan epidemiolog memprediksi sudah ada transmisi lokal atau penyebaran antar warga kasus COVID-19 berjenis B.1.1.529 atau varian Omicron di Indonesia. Dugaan ini muncul sehubungan dengan pasien pertama yang terdeteksi varian Omicron adalah petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran. Pasien tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dan belum diketahui siapa penular awalnya. Hasil PCR dilakukan pada 8 Desember 2021 menunjukkan 3 petugas kebersihan Wisma Atlet Kemayoran terkonfirmasi positif COVID-19. Pada 10 Desember, sampel 3 petugas kebersihan Wisma Atlet itu lantas dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes untuk dilakukan whole genome sequencing atau WGS. Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah mengantisipasi meluasnya varian baru, diantaranya adalah dengan menutup sementara pelaku perjalanan dari negara dengan transmisi Omicron dan negara sekitarnya. Namun untuk warga negara Indonesia sendiri tetap diperbolehkan masuk dengan syarat ketat 14 kali 24 jam untuk WNI dari negara dengan transmisi Omicron. Sedangkan untuk WNI dari negara lainnya wajib dikarantina 10 kali 24 jam. Nah, pemirsa, apakah varian Omicron ini sudah menyebar di Indonesia? Apakah varian Omicron ini lebih jinak dari varian-varian yang lainnya? Dan apakah pengetatan pintu masuk dari luar negeri ini cukup efektif untuk menangani COVID-19 di Indonesia ini? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan seorang pakar biologi molekuler. Maksud kami pakar biologi molekuler Bung Ahmad Rusdan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga antum juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini langsung saja ini Bung Ahmad, kalau kita menyikapi terkait dengan varian Omicron yang baru ini, pertanyaannya adalah apakah benar ya varian Omicron ini sudah menyebar di Indonesia dan apakah memang varian ini lebih jinak daripada varian-varian COVID-19 yang lainnya nih? Mohon penjelasannya ini. Iya. Jadi ada 2 pertanyaan ya, Mas Aziz. Jadi apakah sudah menyebar dan apakah lebih jinak gitu ya. Jadi yang pertama kalau dibilang menyebar itu di sini di benak kita mungkin agak berbeda ini perspektifnya. Yang pasti sudah masuk ya. Hanya saja kami ilmuwan itu sudah memprediksi itu memang tidak bisa dihalangi. Gitu. Kenapa? Karena memang perjalanan luar negeri karena kita globalisasi ya itu tidak bisa dihindari. Hanya saja emang tinggal masalah waktu dan masalah ketemunya kapan gitu. Jadi kalau misalnya ketemu hari ini, itu artinya mereka masuknya mungkin sudah beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu sebetulnya, gitu kan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang perlu adanya tindakan-tindakan preventif ya untuk jangan sampai itu tidak terkendali. Itu mungkin kuncinya. Karena kalau mengenai masuk apa enggak ya itu kita sudah tahu itu akan masuk gitu. Karena negara tetangga juga sudah banyak yang mengalami itu kan di Singapura, di Malaysia gitu. Nah, hanya saja mungkin yang menarik adalah apakah lebih jinak gitu. Nah, kalau kita lihat dari sekuen genomnya ya, kan kita sudah lihat dari genomnya Omicron itu, kalau kita sandingkan dengan virus varian yang sebelumnya seperti Delta misalnya, itu memang masih virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Nah, memang ada keunikan di mana jumlah mutasinya lebih banyak ya, ada 30 titik mutasi, sementara di Delta ada 8 titik mutasi. Dan yang menariknya, studi di Hong Kong itu mereka mensimulasi ya, bukan simulasi, tapi mereka menggunakan virus ini ya, virus viable virus ini, lalu mereka tumbuhkan di jaringan organ paru manusia. Jadi
ada sebagian pasien yang mereka harus dibiopsi parunya, jadi mereka langsung ambil sedikit untuk kepentingan eksperimen. Jadi ini pasien ini sebetulnya untuk kepentingan yang lain gitu ya. Tapi ada sisa dari biopsi tersebut, lalu mereka tumbuhkan paru. Jadi ini betul-betul sel paru manusia. Kalau misalnya ini jinak, gitu ya, pertanyaannya kan kemungkinan dia tidak akan bisa menempel dan berkembang kan, kalau itu memang jinak, ya kan? Atau mungkin menempel saja tapi dia tidak bisa memperbanyak dirinya. Nah, tapi kenyataannya apa yang kita lihat dari laporannya tersebut ya, ketika mereka paparkan virus Omicron ini ke jaringan paru tersebut, potongan jaringan paru manusia tersebut, ternyata tidak hanya bisa menempel, tapi dia bisa memperbanyak dirinya, bahkan 70 kali lipat lebih produktif daripada varian Delta. Jadi, kalau ini dibilang jinak, ya ini hati-hati. Karena dia masih memiliki kemampuan untuk menempel dan bereproduksi di organ paru. Dan kita tahu memang organ paru adalah organ yang tentu kita menjadi satu sorotan ya. Memang sebetulnya paru sendiri cukup kompleks ya, ada namanya bronkus, ada namanya paru itu sendiri. Memang kalau kita lihat di organ yang sebelah mananya, dia lebih produktif di bagian bronkusnya, jadi titik sebelum paru itu sendiri. Nah, hanya saja ketika di paru propernya, dia tidak sebagus yang di bronkus gitu. Tapi poin saya adalah virus Omicron ini masih bisa bereplikasi di organ manusia yang memang ditengarai menjadi satu masalah buat kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita bilang berbahaya atau tidak, ringan atau berat gitu ya, ini kan definisinya apa gitu, ya kan? Gitu. Jadi kita ini sekarang di era yang sedikit berbeda dibandingkan di awal tahun 2020. Ya, kita ini sekarang di 2021 di mana program vaksinasi sudah mulai berjalan sejak bulan Januari, dan di Indonesia kita juga sudah mengalami lonjakan kasus yang sangat tinggi karena varian Delta. Ya, yang meninggal itu ribuan, ya di Jakarta itu sampai 2.000 orang sehari ya, sampai sebagian banyaknya. Jadi kalau misalnya meninggal 2.000, kita bisa bayangkan yang terpapar bisa berapa gitu ya. Jadi estimasinya itu sudah jutaan warga Indonesia itu terpapar oleh varian Delta. Nah, karena mereka terpapar oleh varian Delta, berarti kan mereka juga bisa menimbulkan antibodi terhadap varian Delta. Plus, sebagian dari mereka, karena mereka tidak tahu mereka terpapar, mereka juga mengikuti vaksinasi, itu juga akhirnya menimbulkan kekebalan yang super, gitu ya. Jadi mereka mendapatkan double. Mereka terpapar, plus mereka ikut vaksinasi. Nah, ini yang menarik ini. Ketika nanti Omicron berhadapan dengan warga Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi, gitu ya? Apakah kita mampu menghadapi itu atau tidak? Ini kan suatu hal yang menarik ya. Nah, hanya saja memang dari pendekatan risiko harusnya kita juga jangan mengandalkan itu saja, gitu ya. Karena kan ini penyakit baru dan kita juga tidak tahu apakah orang yang tidak menampakkan gejala atau gejalanya mungkin ringan kalau terpapar, bagaimana dengan efek jangka panjangnya? Ya, karena kita ketahui Omicron atau varian yang lainnya itu masih virus yang sama, dan dia bisa mengenali protein manusia yang tidak hanya ada di paru, tapi juga ada di pankreas, juga di organ pencernaan yang lain. Nah, kalau kita bicara pankreas, ini berarti kaitan sama diabetes nantinya, karena produksi insulin. Ini yang harus diwaspadai juga, makanya jangan sampai kita justru mengabaikan dan membiarkan diri kita terinfeksi gitu ya. Maka penting ya dalam hal ini berbahaya apa tidak, jangan hanya diukur dari dia tidak ini kok tidak ada gejala, dia baik-baik saja, paling cuma panas dingin. Jangan. Tetap kita berupaya, karena yang kita tidak ketahui saat ini adalah efek jangka panjang dari varian apapun, apakah itu Omicron, apakah itu Delta, Alpha atau Beta gitu ya. Jadi kita masih harus wait and see gitu ya. So far jumlah kejadian di Indonesia memang tidak secepat perkembangannya di tempat lain, tetapi saya yakin teman-teman di Balitbangkes sedang bekerja untuk betul-betul melihat berapa banyak sebetulnya yang sudah terinfeksi di Indonesia mengenai Omicron ini. Ya, baik Bung Ahmad. Ini kalau kita lihat atau menyimak dari penjelasan Anda tadi bagaimana transmisi dari varian Omicron itu sendiri, lantas kemudian kalau ditanyakan bagaimana sih tingkat keparahan dari penyakit, maksud kami tingkat keparahan penyakit dari infeksi Omicron ini, apakah lebih parah daripada sebelumnya ya, atau seperti apa ini? Bisa dijelaskan? Ya, kalau kita bicara tingkat keparahan, tentu kita harus mempertimbangkan populasi yang diinfeksi, gitu ya. Nah, misalnya nih kalau kita bayangkan kita menggunakan time kapsul gitu ya, kita kembali ke 2020. Seandainya Omicron ini muncul di awal 2020, kemungkinan besar itu akan
menghasilkan gelombang yang sangat menggila gitu. Kenapa? Karena di awal 2020 belum banyak vaksinasi, belum banyak orang yang terpapar, sehingga belum banyak orang yang punya antibodi kan gitu. Nah, jadi sekarang kita di 2021 di mana di banyak kota itu cakupan vaksinasinya tinggi, ya bahkan juga mendapatkan double vaksinasi plus paparan alami gitu ya. Kalau di Jakarta itu udah lebih dari 100% misalnya ya, yang mendapatkan vaksinasi minimal dosis tunggal, apalagi kalau sebenarnya dosis kedua mungkin sekitar 80% ya perkiraannya, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Nah, cuma pertanyaannya adalah bagaimana di luar Jakarta, di luar kota-kota besar, bagaimana kota-kota di kabupaten. Nah, ini yang harus kita waspadai. Yang kita tidak tahu apakah nanti ketika misalnya Omikron lepas kendali dan mereka menyasar mereka yang belum divaksinasi atau tidak siap imunnya, itu mungkin bisa jadi masalah gitu. Karena apa? Karena untuk bisa melihat melihat dampaknya, kita juga harus memperhatikan kondisi dari inangnya, kondisi dari manusianya itu sendiri. Apakah mereka sudah memiliki imunitas yang siap? Kalau misalnya mereka tidak, dan kita juga tahu Omikron ini juga masih punya sifat yang sama seperti varian yang sebelumnya, itu menjadi masalah, gitu ya. Jadi ini kita harus hati-hati ya, terutama di wilayah yang cakupan vaksinasinya masih di bawah 50%. Dan itu masih banyak, di Indonesia itu masih banyak yang cakupannya kurang dari 50%. Dan makanya ini menjadi satu penyemangat ya untuk segera berpartisipasi, apalagi ini tanggung jawab pemerintah ya menyediakan vaksin gratis kepada warganya supaya warganya juga bisa nanti beraktivitas ya secara produktif gitu. Ya, baik. Lantas kemudian kalau ditanyakan kembali ya, bagaimana resiko reinfeksi dengan varian Omikron ini bisa juga dijelaskan, serta apakah vaksin COVID-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah ya, ini juga efektif ya untuk varian Omikron ini, Bung Ahmad? Ya, jadi kalau kita lihat dari studi bioinformatiknya ya, memang mutasi ini lumayan banyak ya, dan dari studi in vitro di laboratorium itu nampaknya memang ada pengurangan kemampuan antibodi. Jadi apa yang dilakukan adalah mereka mengambil darah dari mereka yang telah divaksin, ya kan? Lalu mereka lihat kemampuan antibodi dari orang-orang tersebut untuk menetralisir Omikron dibandingkan dengan menetralisir varian sebelumnya seperti Delta atau Alpha gitu ya. Lalu mereka lihat ternyata ketika berhadapan dengan Omikron, jumlah antibodi yang diperlukan lebih banyak daripada menghadapi varian yang ori dari Wuhan misalnya gitu. Itu artinya apa? Artinya bisa jadi memang terjadinya apa yang disebut dengan immune escape. Oke. Namun tidak berarti hilang sama sekali. Masih ada, tetapi kemampuannya memang berkurang gitu ya. Nah, hanya saja memang apakah ini berarti vaksin yang kemarin diberikan di Indonesia itu tidak efektif gitu. Nah, ini yang harus kita lihat lagi nanti datanya. Karena menurut pengalaman kita, pengalaman dari Delta kemarin ya. Delta itu kan juga kalau kita lihat dari kultur nampaknya dia juga bisa melakukan immune escape kan. Jadi dia bisa lolos gitu. Tapi sekali lagi memang tidak nol ya. Masih ada perlawanan sebetulnya, tapi memang ada pengurangan. Cuma kita ketahui imunologi manusia tidak hanya tergantung dari antibodi. Jadi vaksinasi ya atau infeksi alami itu akan memunculkan dua macam kekebalan. Kekebalan antibodi atau kekebalan humoral dan juga kekebalan seluler, gitu kan, yaitu kemampuan dari sel T kita untuk memburu sel yang telah terinfeksi. Jadi kalau antibodi itu akan menyergap si virus, sementara kalau sel T dia akan menyergap sel kita yang telah terinfeksi sehingga dia bisa menghilangkannya. Karena kan sel ini jadi produk, jadi pabrik si virus gitu. Nah, artinya ada dua komponen. Jadi kalau kita lihat, kita berharap bagi mereka yang telah tervaksinasi atau mungkin terinfeksi alami, mereka masih mampu menghadapinya gitu. Tapi sekali lagi kita tentu akan berharap tidak sampai terjadi lonjakan kasus. Infeksi mungkin masih mungkin. Karena apa? Karena virus ini SARS-CoV-2 itu kan dia memulai infeksinya di rongga nafas atas, ya, mulai dari hidung, mulut, rongga nafas atas gitu ya. Sementara proteksi dari vaksin itu adalah di rongga nafas bawah. Jadi kemungkinan reinfeksi masih sangat mungkin.
Itu sebabnya jangan hanya mengandalkan status vaksinasi, tetap kita harus gunakan masker ya di tempat umum gitu ya, ketika kita berinteraksi di ruang tertutup apalagi ber AC itu dengan orang lain gunakan masker ya, hindari bercakap-cakap ketika makan ya, ketika orang yang orang asing gitu misalnya ya. Nah, itu kecuali kalau dengan keluarga itu berbeda. Jadi hal seperti itu masih harus kita lakukan sebetulnya. Karena apa? Reinfeksi masih sangat mungkin. Jangankan Omikron, varian yang lainnya pun masih bisa. Hanya saja kan untuk diri kita, karena kita sudah divaksin, si virus tidak bisa mendalami lebih jauh. Jadi mereka hanya tersesat di atas aja, habis itu dikeluarkan lagi. Nah, cuma masalahnya kalau ada orang di depan kita yang dia belum divaksin, dia belum pernah terpapar sebelumnya, dan kita menyemburkan virus itu ke mereka, kita perlu prihatin kepada mereka, karena justru mereka yang nanti akan rentan mengalami gejala yang serius gitu. Jadi itu sebabnya memang kita harus hati-hati ya dalam menyikapi ini. Jangan memikirkan diri kita sendiri ya, tapi kita harus tadi memikirkan nasib orang lain ya. Berarti dalam Islam itu kan orang lain harus aman dari kata-kata dan perbuatan kita kan, dari tangan dan dari ucapan kita. Nah, ucapan kita ini bisa jadi menyemburkan virus gitu ya. Makanya jangan lupa digunakan masker dengan benar. Yang terjadi kadang-kadang masker dipakai tapi untuk menutupi dagu dan leher. Kalau dagu dan leher apa gunanya masker ya? Gunanya itu justru tadi. Nah, karena orang Islam itu orang akan selamat dari tangannya dan dari kata-katanya. Ini kata-kata ini penting nih ya untuk kita tutup dengan masker dengan benar. Ya, baik Bung Ahmad. Menarik ya mendengar penjelasan dari Anda tadi ya terkait bagaimana kita juga harus menjaga kata-kata ya, kita bersikap dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita melihat ya kondisi real di tengah-tengah masyarakat kita, ini kan juga banyak orang berspekulasi dan panik ya ketika mendengar ada varian Omikron ini, dan di samping itu banyak pula di antara mereka yang meremehkan ya dengan virus corona ini, apalagi dengan varian Omikron. Nah, melihat terkait dengan kondisi di masyarakat yang seperti itu, ini tanggapan Anda sendiri bagaimana ini, Bung Ahmad? Ya, memang kita perlu ini ya, kan ada 3 I sebetulnya ya. Kita menghadapi COVID ini, apapun variannya ya, atau Omikron, atau Delta, atau apalagi nanti yang lain gitu ya, itu kan tentu dengan iman ya. Kita meyakini bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Dan ciptaan Allah Ta'ala itu pasti punya kodarnya gitu ya. Nah, kodarnya si Omikron mungkin bisa jadi sedikit berbeda dengan yang Delta, berbeda dari yang Alpha misalnya gitu. Nah, dan dari ilmu yang kita ketahui itu I yang kedua gitu ya. Berarti ini cara penularannya mungkin masih sama, ya kan? Dan kita ketahui ini masih virus yang sama, ya bisa menimbulkan hal yang sama. Apakah lebih jinak? Nampaknya enggak juga ya. Tapi sekali lagi tergantung dari inangnya gitu kan. Nah, itulah I yang ketiga dengan imun. Jadi tadi dengan iman, ilmu, dan imun. Imun apa? Imun ya kita sekarang ketahui dengan ilmu yang kita ketahui dengan menggunakan vaksinasi. Itu yang kita bisa ukur dengan secara lebih mudah gitu. Karena kalau terpapar secara alami itu susah mengukurnya dan berisiko, ya kan? Tapi kalau dengan vaksinasi, insya Allah itu terukur dan efek sampingnya kita juga bisa pantau ya. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali fasilitas kesehatan yang memiliki dokter dan perawat yang mumpuni, sehingga kalau misalnya ada efek samping serius kita bisa laporkan ke mereka, gitu ya. Jadi buat rekan-rekan ya saran saya kodar ya dari virus ini tidak berubah. Ya, dia masih masih mentarget protein yang sama. Nah, gunakan ilmu itu ya. Jangan hanya sebagai FYI ya, for your information, jangan, harus diamalkan ya. Apa gunanya ilmu kalau nggak diamalkan? Ya, karena ini pilihan nih. Pilihan kita ya, pilihan kita. Apalagi nanti kalau ternyata ada orang yang sakit gara-gara semburan kata-kata kita ya. Kita berkata-kata nggak pakai masker misalnya. Wah, itu masalah ya. Nah, tapi nanti tentu di samping tanggung jawab pribadi, tentu juga ada tanggung jawab negara juga ya. Jangan sampai nanti tidak memberikan contoh yang baik ya. Apalagi kalau karantina itu untuk semua orang, siapapun. Ya, jangan ada orang tertentu nih yang boleh lepas karantina, apalagi berlaku sopan misalnya, ya nggak boleh gitu ya. Itu harus tetap dijalankan. Ya, baik Bung Ahmad, ini kan menarik ya bagaimana ketika
peran negara dan juga peran kita sebagai individu. Nah, kalau kita melihat ini kan varian Omikron sendiri ini kan dari luar negeri begitu. Apakah kemudian pengetatan pintu masuk dari luar negeri saat ini sudah cukup efektif begitu, dan apakah pemerintah Indonesia sendiri saat ini memiliki pengendalian penyebaran virus corona dengan baik? Nah, ini apa catatan Anda terkait dengan hal tersebut, Bung Ahmad? Ya, kalau bicara mengenai masalah karantina ya, itu memang salah satu pendekatannya. Jadi apa yang disebut dengan pembatasan kedatangan orang dari luar negeri, ya. Jadi ini memang salah satu pendekatan yang mutlak diperlukan, tetapi juga dalam pelaksanaannya itu juga jangan tanggung-tanggung, gitu ya. Kenapa tanggung-tanggung? Misalnya, nah ini kalau saya mengatakan COVID ini itu kan ujian terhadap karakter manusia, ya, akhlak manusia. Nah ini, apakah akhlak yang mau disuap apa tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini terbiasa dengan suap menyuap gitu kan, salah tapi kita menyuap ya 40 juta, 50 juta, sehingga yang mestinya karantina akhirnya nggak jadi karantina. Itulah ujiannya di situ. Ya, aturannya bagus, karantina 14 hari, ya misalnya 10 hari, katakan di tempat khusus gitu ya. Tapi pertanyaannya kemarin juga ada kan laporan ya para rekan-rekan yang karantina di sana makannya pun berebut katanya. Bahkan jatah makannya itu tidak sampai. Ya kan? Nah, kok bisa seperti itu ya. Hal seperti itu yang tentu membuat orang mungkin jadi malas untuk dikarantina gitu kan. Karena apa? Tidak disediakan tempat yang nyaman. Tapi coba kalau semua sistemnya itu berjalan dengan bagus gitu, karantina dengan jelas gitu, kebutuhan hajat hidup mereka juga dipenuhi dengan baik gitu. Dan juga nanti biayanya. Ini siapa yang menanggung biayanya gitu ya. Karena 14 hari itu lama gitu ya, itu lama sekali. Jadi kalau misalnya memang dibebankan kepada individu yang pergian ya itu dilaksanakan secara konsisten gitu ya. Apalagi kalau kita tahu ini ada agnia para orang kaya gitu ya, yang mereka mampu pelesiran ke luar negeri ya dengan apa biaya itu mungkin nggak sebanding ya. Masa hanya mengeluarkan puluhan juta nggak mampu gitu ya. Nah itu harus kita lihat. Kalau mereka mampu mereka bayar. Kalau misalnya mereka tidak mampu negara mungkin mensubsidi. Tapi intinya adalah dalam pelaksanaan karantina itu harus konsisten gitu ya. Jangan sampai ada yang bocor ya kan. Kalau sampai bocor kan bahaya gitu kan. Nah, dan juga harus ada ingarso sung tulodo gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kalau kita dalam posisi privilege gitu ya, kita harus berikan contoh ya, siapapun itu. Walaupun dia pejabat negara sekalipun, dia pulang dari luar negeri, ya dia harus turun di karantina selama 14 hari gitu ya. Itu menjadi bagian supaya apa? Supaya masyarakat bisa melihat ada konsistensi dalam pengendalian wabah ini. Karena apa? Karena manusia itu kan akan melihat kenyataan. Faktanya apa? Ya, kadang-kadang peraturan itu bagus kok, hukum itu bagus sebetulnya. Cuma masalahnya kan bukan di peraturan atau di hukumnya itu kan. Masalahnya itu penegakan hukumnya gitu. Nanti kalau penegak hukumnya sendiri malah atau pembuat hukumnya malah apa namanya tidak memberikan contoh yang bagus, ya rakyat gimana bisa bisa apa melihat bahwa ini ada contoh yang baik pengendalian pandemi gitu ya. Jadi emang COVID ini membuka ya mengungkap aslinya manusia. Ya, aslinya manusia itu akan diuji di sini. Apakah termasuk orang yang istiqomah, orang yang punya integritas, atau ternyata memang aslinya wataknya seperti itu. Dan akhirnya kan Allah sendiri mengatakan kerusakan itu memang di tangan-tangan kalian sendiri gitu ya. Apa membuat aturan tapi nggak konsisten ya akhirnya ya berbalik kepada kita juga. Dan masalahnya nggak cuma ke dirinya, tapi justru akhirnya ke orang lain. Nah ini yang apa namanya menjadi masalah ya. Jadi kalau menurut saya pendekatan oke, secara teoritis memang seperti itu seharusnya, tapi tantangannya adalah pelaksanaan amaliyahnya ini, secara prakteknya itu konsisten apa tidak ya. Dan bagi masyarakat yang misalnya melihat suatu tidak konsisten, laporkan ya. Dan apa namanya ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan, saling mengingatkan supaya kita memang bersama-sama bisa keluar dari pandemi ini. Ya, baik. Menarik ya kalau kita mencermati, menelaah dari penjelasan dari Bung Ahmad tadi ya, bahwa ternyata COVID-19 ini membuka tabir ya bagaimana sikap seorang manusia. Nah, kalau kita melihat dari perkembangan dunia sendiri, ini kan setelah gelombang pertama, kedua, terus kemudian gelombang ketiga, dan kita juga berharap ya, gelombang ketiga ini tidak ada di Indonesia. Tetapi kira-kira ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat hari ini ya, Bung Ahmad, agar kita bisa mencegah gelombang ketiga dari COVID-19 di Indonesia ini, Bung Ahmad?
Ya, memang kalau mengenai gelombang ketiga ini ada dua pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan akan terjadi, ada yang mengatakan tidak akan terjadi gitu. Jadi yang mengatakan akan terjadi yaitu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ya, pengalaman sebelumnya itu apalagi setelah libur panjang itu akan terjadi. Jadi ada pola di Ya, situ. Sementara yang mengatakan tidak akan terjadi mengatakan ini kita berhadapan di era yang berbeda. Kalau pola-pola yang sebelumnya itu belum ada vaksinasi dan kita belum ada apa yang disebut dengan penyebaran delta yang sangat agresif waktu itu. Nah, tapi karena kita pernah mengalami delta yang sangat agresif dan juga vaksinasinya gencar sekali gitu ya. Ini virus menghadapi kalau orang bilang nih area bermain yang berbeda gitu ya. Kalau dulu orangnya ini nggak siap, sekarang orangnya udah banyak yang siap gitu kan. Nah, tapi dua kubu tadi itu sepakat di satu hal. Mereka semua sepakat tetap harus gunakan masker dan lanjutkan vaksinasi. Itu yang harus kita apa namanya garis bawahi. Kenapa? Karena memang dunia ini belum lepas total gitu. Kita ini nggak bisa mengatakan kita sudah menang ya. Kita nggak bisa mengatakan itu karena negara tetangga masih berhadapan. Karena masalahnya juga begini ya. Ini seperti saya sampaikan ini membuka tabir manusia. Ya, kadang-kadang manusia itu kan maunya cari gampangnya saja. Jarang manusia itu berpikir mau berkorban, gitu ya. Untuk bisa berkorban itu kan perlu apa ya dorongan motivasi ya, atau bisa dibilang keyakinan yang luar biasa, ya kan? Ya kayak orang Islam juga gitu kan. Misalnya ini sholat itu kan perlu ketabahan kan, 5 waktu loh. Apalagi di tengah nonton bola harus sholat itu kan harus dorongan motivasinya itu harus kuat sekali gitu. Nah akhirnya ketika mereka menghadapi pandemi sebagian tuh mereka pengennya vaksin deh. Setelah vaksin biar cepat buka masker gitu. Atau mereka mengatakan ngapain sih pakai masker ini kan menghambat kebebasan pribadi, kebebasan diri ya, freedom gitu kan. Nah kalau kita lihat pelajaran di Eropa, di Amerika itu banyak sekali kasus melonjak. Walaupun vaksinasinya tinggi, tapi kan nggak 100% kan cakupannya kan. Masih sekitar 20% yang nggak mau divaksin. Dan mereka nggak mau pakai masker juga gitu. Ya, jadi artinya apa? Menunjukkan memang perilaku manusia itu juga menentukan nasib manusianya sendiri gitu ya. Nah, cuma manusia kan gitu kan. Daripada pakai masker mending mati karena COVID ternyata gitu ya. Itu juga itu di Amerika seperti itu. Jadi daripada mengorbankan freedom mereka, lebih baik mereka mati karena COVID. Karena saking yakinnya dengan apa konsep kebebasan individu tadi itu gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa emang banyak pelajaran, banyak ibroh ya. Karena memang kodarnya si virus sudah disampaikan, Allah Ta'ala telah memberikan kita banyak kesempatan untuk mengobservasi gitu ya. Nah tentu kita sebagai individu harus menjalankan itu, dan sebagai pemerintah kita harus menjalankan apa yang individu tidak bisa lakukan. Karena apa? Karena testing dan tracing itu tanggung jawab pemerintah. Makanya kemarin akhirnya terungkap ya pasien pertama ya, dari pekerja di Wisma Atlet ternyata mereka mendapatkannya dari apa namanya orang dari Nigeria ya dari Nigeria yang membawa Omikron. Omikron dari Afrika kan dari apa benua Afrika itu. Makanya itulah pentingnya tracing. Jadi harus dicari dari satu orang yang positif dicari dengan siapa lagi mereka telah berinteraksi ya. Kalau nggak salah standarnya ada 20 sampai 30 orang. Dan itu hanya pemerintah yang bisa melakukan gitu ya. Kita tidak bisa itu bukan ranah kita, itu ranah pemerintah. Nah, di sini memang perlu kerjasama. Jadi kalau misalnya kita termasuk orang yang harus di tracing, ya kita berkooperasi gitu ya, kita kooperatif untuk dicek. Dan kalau ternyata qadarullah ternyata kita memang positif, ya kita dilakukan apa yang disebut dengan karantina, ya supaya jangan sampai menyebar. Gitu. Jadi sederhana sebetulnya ilmunya, tinggal nanti tanggung jawab masing-masing, ya. Karena nanti Allah tidak akan bertanya kenapa kamu mati atau sakit karena COVID, bukan itu yang Allah akan tanyakan, tapi waktu masa pandemi apa yang kita lakukan untuk menghentikan pandemi ini gitu itu yang pasti Allah akan tanyakan apalagi ternyata gara-gara kita justru menyebarkan pada orang lain nauzubillah jangan sampai karena tadi seorang muslim itu harus aman ya orang sekitarnya dari tangan dan perbuatan dan kata-kata kita ya harus ingat-ingat itu. Ya, baik, Mas Awan luar biasa. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama ya, sehingga kita tidak bisa serta-merta kemudian seandainya virus ini terus melonjak, kita lempar kesalahan ke pemerintah, nggak cukup ya. Kita juga harus berperan, ya pemerintah juga harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Bung Ahmad, ini penjelasannya luar biasa ini. Terima kasih. Syukron, jazakallahu khairan kasiran ya. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan.
Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad Rus Udan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya. Agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.